Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan hidup Yakub. Pada pembahasan sebelumnya, kita melihat bagaimana Tuhan mempertemukan Yakub dengan Rahel di sebuah sumur. Pertemuan itu bukan sebuah kebetulan. Tuhan sedang menuntun langkah Yakub menuju rumah pamannya, Laban. Kalau kita membaca kisah itu sepintas, mungkin kita berpikir, akhirnya semua akan berjalan indah. Yakub bertemu dengan perempuan yang dicintainya, tinggal menikah dan hidup bahagia. Tetapi ternyata kisahnya tidak seperti itu. Justru setelah Tuhan mempertemukan Yakub dengan Rahel, Yakub menghadapi salah satu pengalaman paling menyakitkan dalam hidupnya. Dan disinilah muncul sebuah pertanyaan. Mengapa Tuhan mengizinkan Yakub ditipu? Bukankah Tuhan sudah berjanji menyertainya di Betel? Bukankah Tuhan sanggup mencegah Laban melakukan penipuan? Pertanyaan itu mungkin juga pernah muncul dalam hidup kita. Kalau Tuhan menyertai saya, mengapa saya masih diperlakukan tidak adil? Mari kita mencari jawabannya, bukan dari pendapat manusia, tetapi dari firman Tuhan. Mari kita membaca bersama Kejadian 29 ayat 15. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Sahabat terkasih, kalau hanya membaca satu ayat ini, Laban terlihat seperti paman yang baik. Ia tidak ingin keponakannya bekerja tanpa upah. Tetapi Alkitab mengajak kita untuk tidak menilai seseorang hanya dari kata-katanya. Karakter seseorang lebih terlihat dari tindakan yang dilakukan setelahnya. Dan sebentar lagi kita akan melihat siapa sebenarnya Laban. Mari kita membaca bersama Kejadian 29 ayat 16-17. Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Sahabat terkasih, Lea adalah anak sulung, Rahel adalah anak bungsu. Firman Tuhan mengatakan bahwa Rahel cantik parasnya dan elok perawakannya. Lalu ayat 18 berkata, Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Kalimat ini sederhana tetapi sangat penting. Yakub tidak meminta ternak. Ia tidak meminta tanah. Ia tidak meminta harta. Ia meminta Rahel. Mari kita bayangkan, 7 tahun. Bukan 7 hari, bukan 7 bulan, tapi 7 tahun. Pada zaman itu, memberikan mas kawin atau bekerja untuk keluarga calon istri merupakan kebiasaan yang dikenal di beberapa daerah. Jadi, permintaan Yakub bukan sesuatu yang aneh. Yang luar biasa adalah kesediaannya menunggu selama itu. Ayat 19-20. Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Sahabat terkasih, ini bukan sekedar kisah cinta. Ini menunjukkan bahwa Yakub rela berkorban demi sesuatu yang sangat ia hargai. Akhirnya 7 tahun berlalu. Bayangkan bagaimana perasaan Yakub. Hari yang ia tunggu akhirnya tiba. Ia berkata kepada Laban di ayat 21. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Permintaan itu sangat wajar.
Yakub sudah memenuhi janjinya. Laban pun mengadakan pesta, semua orang berkumpul, suasana penuh sukacita. Kalau kita baca sampai di sini, seolah-olah semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi Alkitab berkata, Kejadian 29 ayat 22 sampai 23. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Disinilah banyak orang bertanya, bagaimana mungkin Yakub tidak sadar? Kita perlu mengingat bahwa pernikahan pada masa itu berbeda dengan zaman sekarang. Pengantin perempuan biasanya memakai penutup wajah. Pesta berlangsung hingga malam. Tidak ada lampu seperti sekarang. Keadaan itu memungkinkan Laban menjalankan rencananya. Lalu pagi pun tiba. Lagi pula Laban memberikan Silpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu, menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi, tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Lea aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Sahabat terkasih, bayangkan perasaan Yakub. 7 tahun menunggu, 7 tahun bekerja, dan dalam satu malam semuanya berubah. Sahabat terkasih, saat membaca bagian ini, mungkin kita bertanya, di mana Tuhan? Bukankah Tuhan bisa mencegah semua ini? Bukankah Tuhan sudah berjanji akan menyertai Yakub? Pertanyaan seperti ini juga sering muncul dalam hidup kita. Ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika usaha kita dihargai dengan kekecewaan, ketika orang yang kita percaya justru menyakiti kita, kita bertanya, Tuhan, mengapa Engkau membiarkan ini terjadi? Sahabat terkasih, sampai ayat 24, Alkitab tidak memberi jawaban. Jawabannya tidak ditemukan hanya dalam satu ayat. Jawabannya mulai terlihat ketika kita melihat apa yang Tuhan kerjakan melalui peristiwa itu. Dan itulah yang akan kita pelajari pada bagian berikutnya. Karena seringkali Tuhan tidak langsung mengubah keadaan. Dia lebih dahulu mengubah hati seseorang. Sahabat terkasih, mari kita bayangkan betapa terkejutnya Yakub pada pagi itu. 7 tahun penantian, 7 tahun bekerja, semuanya seperti runtuh dalam sekejap. Yakub segera menemui Laban. Ia bertanya, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Esau juga bisa mengajukan pertanyaan yang sama. "Mengapa engkau menipu aku?" Dan mungkin Ishak pun pernah bertanya dalam hatinya, "Mengapa anakku melakukan ini kepadaku?" Apakah ini berarti Tuhan sedang membalas Yakub? Sahabat terkasih, kalau kita membaca seluruh kehidupan Yakub, tujuan Tuhan bukan membalas, melainkan membentuk. Ada perbedaan yang besar antara hukuman dan pembentukan. Hukuman bertujuan menghancurkan akibat dosa, tetapi didikan Tuhan bertujuan mengubah hati anak-anaknya. Dan inilah yang sedang terjadi pada Yakub. Sahabat terkasih, mari kita baca ayat 26. Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya." Sahabat terkasih, sekilas alasannya terdengar masuk akal. Kalau memang itu ada di daerah tersebut, mengapa Laban tidak menjelaskannya sejak awal? Mengapa ia menunggu sampai pesta pernikahan selesai? Alkitab tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. Tetapi dari tindakan Laban, kita bisa melihat bahwa ia sengaja menyembunyikan kenyataan tersebut. Laban memakai adat sebagai alasan untuk menutupi tipu dayanya. Di dalam hidup ini,
Kita juga bisa bertemu dengan orang-orang seperti Laban. Mereka tahu apa yang benar, tapi mereka memakai berbagai alasan untuk membenarkan tindakan yang salah. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita meniru sikap seperti itu. Sahabat terkasih, mungkin ada yang bertanya, mengapa Yakub tidak marah lalu meninggalkan rumah Laban? Bukankah itu lebih mudah? Mari kita baca selanjutnya ayat 27 sampai 30. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan kuberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu, menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Sahabat terkasih, Yakub harus bekerja 14 tahun. Kalau kita hanya melihat dari sudut pandang manusia, ini benar-benar merugikan. Namun Alkitab mencatat, Yakub berbuat demikian. Ia tetap bekerja, ia menerima Rahel menjadi istrinya. Ia menjalani proses yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sahabat terkasih, disinilah jawaban dari pertanyaan di awal mulai terlihat. Mengapa Tuhan mengizinkan Yakub ditipu? Karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar memberikan Yakub seorang istri. Tuhan sedang membentuk karakter Yakub. Selama ini Yakub dikenal sebagai orang yang pandai mencari jalan untuk mendapatkan keinginannya. Ia membeli hak kesulungan Esau. Ia menyamar di depan Ishak. Tetapi sekarang ia belajar menunggu. Ia belajar bersabar. Ia belajar menerima keadaan yang tidak sesuai dengan rencananya. Dan pelajaran seperti ini tidak bisa dipelajari hanya dengan mendengar nasihat. Pelajaran ini dipelajari melalui pengalaman hidup. Sahabat terkasih, mungkin hari ini kita juga sedang mengalami situasi yang terasa tidak adil. Kita sudah bekerja dengan jujur, tapi orang lain mendapatkan promosi. Kita sudah berusaha menjaga hubungan, tapi justru kita yang disakiti. Kita sudah berdoa, tapi jawaban Tuhan terasa begitu lama. Kalau itu yang sedang kita alami, ingatlah satu hal. Kisah Yakub mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Laban bebas memilih untuk berbuat curang, dan Laban bertanggung jawab atas perbuatannya. Tetapi pada saat yang sama, Tuhan tetap memegang kendali atas perjalanan hidup Yakub. Sahabat terkasih, apa yang dilakukan manusia tidak dapat menggagalkan rencana Tuhan. Justru Tuhan sanggup memakai keadaan yang paling menyakitkan sekalipun untuk membentuk anak-anaknya. Mungkin saat itu Yakub belum memahami maksud Tuhan. Tapi bertahun-tahun kemudian, ia bisa melihat bahwa setiap proses yang ia jalani telah membentuknya menjadi pribadi yang berbeda. Dan bukankah seringkali hidup kita juga seperti itu? Ada pengalaman yang baru kita mengerti bertahun-tahun kemudian. Saat mengalaminya, kita hanya melihat air mata. Tetapi ketika menoleh ke belakang, kita berkata, ternyata Tuhan membentuk saya. Sahabat terkasih, hari ini kita belajar satu pelajaran yang sangat berharga. Tuhan tidak pernah membenarkan penipuan, tapi Tuhan sanggup memakai bahkan pengalaman yang paling menyakitkan untuk membentuk karakter anak-anaknya. Yakub datang ke Haran sebagai seorang yang masih mengandalkan kecerdikannya.
Tapi ia akan pulang dari Haran menjadi pribadi yang telah banyak dibentuk oleh Tuhan. Perjalanan itu tidak mudah, tapi justru disitulah kasih karunia Tuhan bekerja. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk tetap percaya bahwa sekalipun hidup terasa tidak adil, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja membentuk hidup kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami pelajari hari ini. Melalui kehidupan Yakub, kami belajar bahwa Engkau tetap bekerja bahkan ketika hidup terasa tidak adil. Kami percaya tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di luar pengetahuan dan kasih-Mu. Bapa, mungkin hari ini ada di antara kami yang sedang mengalami kekecewaan, diperlakukan tidak adil, atau menghadapi orang-orang yang melukai hati kami. Tolonglah kami agar tidak dipenuhi kepahitan atau keinginan untuk membalas. Sebaliknya, ajarlah kami untuk tetap percaya kepadamu. Bentuklah karakter kami agar semakin serupa dengan kehendak-Mu. Berikan kami hati yang sabar, rendah hati, dan setia menjalani setiap proses yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya bahwa apa yang dilakukan manusia tidak dapat menggagalkan rencana-Mu atas hidup kami. Engkau sanggup mengubah setiap pengalaman, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, menjadi bagian dari karya-Mu yang indah. Sertailah langkah kami hari ini. Pimpin setiap keputusan yang kami ambil. Lindungi keluarga kami, dan mampukan kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya kisah Yakub mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah membuang orang yang sedang dibentuknya. Meskipun jalan yang kita lalui tidak selalu mudah, Tuhan tetap memimpin setiap langkah dan mengerjakan rencananya yang baik. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.